Kenapa kita harus bertauhid dan kenapa kita harus mengabdikan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan ini dapat kita jawab pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la haula wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Untuk menjawab beberapa pertanyaan yang tadi saya ajukan, kita harus memahami terlebih dahulu konsep definisi daripada tauhid itu sendiri. Tauhid kita bisa tinjau daripada 3 perkara. Yang pertama secara lugah atau secara bahasa. Kemudian yang kedua kita lihat daripada istilah atau secara syar'an. Kemudian yang ketiganya kita lihat sudut pandang daripada syariat Islam itu sendiri. Insya Allah ketika kita memahami ketiga ta'rif ini, kita akan bisa menjawab pertanyaan yang tadi saya ajukan. Baik ikhwan fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama definisi tauhid itu sendiri secara bahasa atau secara lugah, yakni al-ilmu bi anna syai'a wahidun. Ilmu bahwasannya sesuatu itu adalah satu. Kemudian kita tinjau daripada syara'an atau istilah. Tauhid secara istilah adalah ilmun, satu pengetahuan, yaqtadiru ala isbatil aqaidi ad-diniyati, pengetahuan yang menetapkan akan akidah-akidah agama, muktasabun min adillatiha al-yaqiniyah, yang diambil daripada dalil-dalil yang yakin. Jadi tauhid ini ada konsepnya, kita pahami pengetahuan yang dimana dengan pengetahuan itu kita bisa menetapkan akidah-akidah agama berdasarkan dalil-dalil yang yakin. Dari dua konsep ini, tauhid berarti secara pengertian menurut bahasa dan juga syar'an menjurus terhadap materinya, materi pelajaran ilmu tauhid. Kemudian yang ketiga, kita lihat dari sudut pandang syariat Islam sendiri yang dinamakan dengan tauhid. Nanti akan bercampur kolaborasi dengan orangnya atau pelakunya. Maka nanti kalau tauhid bercampur dengan pelakunya disebut namanya bertauhid. Jadi kita harus paham ada tauhid, ada bertauhid. Kalau tauhid itu ilmunya. Kalau bertauhid orang beserta ilmunya. Oke ya? Menurut syariat Islam, yang dinamakan orang yang bertauhid, yakni adalah ifradul ma'bud bil ibadati, yakni mengesahkan zat yang disembah dengan ibadah. Yang pertama berarti kita beribadah kepada zat yang esa. Ibadah kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup sampai di situ, ma'atiqodi wahdatihi, serta meyakini di dalam hati bahwasannya zat yang kita sembah itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang esa. Kemudian watasdiki biha zatan wa sifatan wa af'ala, disertai membenarkan kepada zat yang esa Allah Subhanahu wa taala secara zat, secara sifat dan juga secara af'al. Jadi kalau menurut syariat Islam itu adalah orang yang bertauhid itu mengesahkan zat Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan beribadah disertai hatinya itu yakin kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala dan membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang esa secara zat, secara sifat dan juga secara af'al. Jadi dua unsur yang harus terpenuhi kalau menurut syariat Islam. Yang pertama adalah mengesahkan Allah dengan beribadah. Yang keduanya meyakini, membenarkan di dalam hati bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang esa, Tuhan yang wajib dia sembah secara zat, sifat dan af'al.
Oke, dari pengertian ini, dari ketiga kategori yang tadi saya jelaskan, dapat kita bedakan bahwa manusia terbagi menjadi dua golongan. Golongan yang pertama, ada kelompok manusia yang bertauhid. Ya, jadi kelompok pertama ada golongan manusia yang bertauhid atau disebut mukmin. Yang kedua, ada golongan manusia yang tidak bertauhid, disebut nanti kafir. Yang pertama, golongan manusia yang bertauhid atau dihukumi orang mukmin. Gambarannya dua. Satu, seseorang yang mempelajari ilmu tauhid dan dia beribadah kepada Allah, disertai hatinya meyakini bahwa zat yang dia sembah Allah Subhanahu wa taala yang esa. Kemudian yang kedua, ada seseorang yang tidak mempelajari ilmu tauhid, tapi dia beribadah kepada Allah, hatinya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala zat esa. Dia tidak menerima bahwa ada Tuhan selain Allah. Hanya saja dia dihukumi orang yang berdosa karena tidak belajar ilmu tauhid. Seperti itu ya. Ini juga masih dihukumi orang yang mukmin atau orang yang beriman atau orang yang bertauhid. Kategori yang kedua. Kategori yang kedua ini adalah manusia yang tidak bertauhid atau dihukumi kafir. Wal'iyadu billah. Seperti apa gambarannya? Nanti terbagi tiga. Yang pertama, orang yang berilmu tauhid, tapi ia tidak mengesahkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang beribadah kepada Allah, dia mempelajari ilmu tauhid, tapi di dalam hatinya ia mengesahkan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dapat dipahami pelan-pelan? Yang ketiga, ada orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berilmu tauhid, namun di dalam hatinya tidak mengakui bahwa Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dari kesimpulan yang saya jelaskan, dua poin, ada orang yang beriman dan kafir tadi, kita harusnya bisa menggambarkan bahwasanya kita semua wajib bertauhid, harus mempelajari ilmu tauhid dan wajib menjadi orang yang bertauhid. Semoga pemaparan ini dapat dipahami secara pelan-pelan oleh teman-teman semua. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.